Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan arahan pembukaan sekaligus dengan waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas untuk melanjutkan rapat evaluasi, yaitu agenda kita di hari ini. Kepada Bapak Kepala Dinas disilahkan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Jo Suba. Subajo. Luar biasa. Baik, pertama terima kasih ya Pak Tuhan karena kita bisa berjumpa dalam ruang Zoom untuk satu agenda, yaitu evaluasi penginputan dana Bosda di aplikasi Arkas yang sampai dengan kemarin baru satu sekolah yang disetujui dan bahkan anggarannya sudah dicairkan kemarin ya, yaitu SMA Negeri 6 Sowek. Nah, selain itu, di minggu lalu ada berapa SMP? SMP Mansoben, SMP BID, SMP Korido. Kita udah evaluasi penginputannya, tapi kita tolak karena tidak sesuai dengan juknis yang kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, tadi saya lihat di Arkas masih ada yang sudah masuk, tapi belum dievaluasi. Nah, saya berharap yang kemarin sudah dievaluasi, diubah lagi sesuai dengan sepakatan dan juknis, dan kirim kembali. Dan saya informasikan ke Bapak Ibu bahwa sejak kemarin dulu, dana bos yang sesuai dengan SK Bupati itu sudah sampai di rekening Bapak Ibu. Namun nanti kalau sampai tanggal 27, kalau Bapak Ibu tidak disetujui arkasnya, maka dengan sangat menyesal kita akan tarik kembali dananya untuk di-store ke kas daerah. Itu karena ini terkait dengan dana otsus dan diharapkan sudah ada rencana penggunaannya yang diinput di Arkas. Dan kita akan evaluasi sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diatur dalam juknis. Nah, izinkan saya untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan komponen-komponen apa saja yang boleh dimasukkan di perencanaan penggunaan dana Bosda dan apa saja yang tidak boleh, dan tolong diperhatikan. Dan yang kedua, diharapkan ini kan sudah masuk, jadi tolong dikomunikasikan dengan para guru sehingga apa yang mau direncanakan itu benar-benar bisa dilaksanakan atas kesepahaman bersama antara para kepala sekolah, bendahara, dan guru. Jangan hanya kepala sekolah dan bendahara saja nyusun, dan waktu dilaksanakan gurunya nggak ngerti. Nah, oleh karena itu izinkan saya ini share screen. Jelas ya, kelihatan ya? Screen-nya kelihatan Pak, Bapak Ibu ya? Kelihatan. Jelas, Oke. Pak. Oke, jelas ya.
Ya, saya ingatin lagi, tujuan dana Bosda tahun ini adalah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Jadi diharapkan dengan dana Bosda ini ada peningkatan raport pendidikan tahun 2025 hasil asesmen tahun 2024. Dan dapat melayani digunakan juga jadi selain untuk meningkatkan akses layanan, di mana harus ada peningkatan raport pendidikan dengan akan terlihat dengan capaian literasi, numerasi, iklim keamanan, dan iklim inklusivitas serta kebinekaan, juga diharapkan akan digunakan kelebihannya untuk membantu peserta didik yang tidak mampu. Itu untuk SD, SMP, dan SMA yang hari ini kita berjumpa. Nah, di juknisnya ini pun kan sudah diatur ya. Komponen-komponen apa saja yang dapat digunakan, dapat dibiayai oleh dana Bosda. Yang pertama, peningkatan literasi numerasi. Yang isinya apa? Honorarium pendidik yang melakukan pendampingan bagi siswa. Jadi sekali lagi, untuk pendampingan siswa dalam rangka penuntasan kemampuan literasi dan numerasi, dan dipastikan dapat meningkatkan hasil asesmen pada tahun 2024. Jadi kalau ada pendampingan pendampingan siswa oleh guru, honornya dari dana Bosda. Dan pilihan kegiatannya di Arkas itu adalah kegiatan literasi. Yang kedua, belanja bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran peserta didik dalam rangka kembali tuntas literasi numerasi yang ditingkatkan. Dan yang ketiga, makanan tambahan. Nah, belanja bahan yang gimana? Kalau ada butuh belanja alat peraga untuk pembelajaran peserta didik, bisa digunakan, dan alat peraganya tidak dalam bentuk belanja modal. Berikut, penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dan dalam rangka peningkatan gizi peserta didik. Maksudnya apa? Untuk yang kemampuan literasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada siswa yang akan kembali ke sekolah dan kemungkinan dia tidak kembali karena tidak punya makan, maka dana ini bisa digunakan untuk kasih makan siswa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang diutamakan kegiatan utamanya ini untuk dana Bosda itu pastikan ini terpenuhi dulu. Pastikan poin 1 ini terpenuhi dulu. Pastikan bahwa anggaran itu mampu meningkatkan literasi dan numerasi dulu. Jangan susun yang lain dulu baru masuk yang ini. Usahakan yang ini dulu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka baru masuk ke poin kedua. Poin kedua pertama adalah untuk kegiatan pembinaan kesiswaan yang tidak dibiayai oleh dana BOS reguler atau BOSP. Nah, kegiatannya ya bisa pembinaan OSIS, pembinaan Palang Merah Remaja, pembinaan seni, pelaksanaan O2SN, FLSN, OSN, pembinaan kreativitas siswa lainnya, pembinaan pramuka, pembinaan gerakan sekolah sehat, pembinaan olahraga. Nah, kalau sekolah yang anggarannya sedikit, kalau hanya cukup untuk poin 1 saja, maka yang ini kemungkinan enggak. Tapi kalau sekolah yang kemudian sudah memenuhi poin 1, maka boleh berlanjut ke poin ini. Dan anggarannya fokusnya adalah untuk kegiatan siswa. Itu yang kedua. Kalau sudah mencukupi yang kedua, maka lanjut ke yang ketiga. Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan siswa OAP yang orang tuanya tidak mampu.
Nah, meliputi penyediaan pakaian seragam bagi siswa. Nah, pakaian seragam ini hanya untuk benar-benar orang tua siswa yang tidak mampu beli. Jadi jangan seperti kemarin ada beberapa sekolah itu mengadakan pakaian untuk semua anak. Itu nggak boleh. Jadi saya lihat ya, kalau pengadaan untuk anak, semua anak itu sama dengan membuat proyek. Dan nanti untungnya adalah kepala sekolah dengan bendahara. Terus terang minta maaf, saya bilang begitu. Jadi pastikan ada anak yang jadi gini, Bapak Ibu, caranya ya, untuk tahu pakaian seragam ini untuk siapa. Kalau semua anak perlu pakaian seragam, maka tunggu siapa orang tua yang tidak mampu beli. Orang tua yang tidak mampu beli itu aja yang disiapkan. Bukan ibu buat program, bapak buat program untuk kasih pakaian untuk semua anak. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Ini dimaksudkan untuk juga bukan semata-mata sekolah menyediakan semua, tapi mendorong partisipasi orang tua juga. Kalau ada orang tua yang mampu, boleh belikan. Tapi untuk anaknya sendiri yang tidak mampu itu saja. Maka caranya sebetulnya sediakan anggarannya berapa saja. Kemudian ketika dalam mulai Juli ini sampai dengan saya September, oh si anak ini tanya kenapa nggak punya baju. Nah anak itu aja yang dibelikan, bukan semua anak. Jadi jangan programkan 100 orang, 200 orang, apaan itu? Termasuk penyediaan peralatan tulis. Jadi cek siswa yang benar-benar tidak punya. Dan yang itu yang mengakibatkan dia tidak ke sekolah gitu. Kemudian penyediaan perlengkapan siswa lain yang dianggap wajib dimiliki oleh siswa namun tidak mampu dibeli oleh siswa yang orang tuanya tidak mampu. Jadi jangan rancang anggaran ini seolah-olah untuk semua siswa yang dianggap tidak mampu. Saya ada kemarin kepala sekolah bilang, semua siswa saya tidak mampu. Kata siapa? Rata-rata kok ada pegawai ya anaknya di situ, apalagi SMP SMA ya. Ada juga orang tua yang bukan petani, tapi petani yang punya uang. Nah, pastikan dulu. Jadi langsung jangan bikin proyek itu. Itu pun ini kalau ini dianggarkan kalau yang 1 dan 2 itu sudah memenuhi Bapak Ibu. Yang ketiga, keempat, nah khusus ini untuk PAUD. Nah, PAUD itu nanti dijelaskan untuk mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tolong pastikan kegiatan pertama itu pastikan asesmennya berlangsung dengan peserta didik yang benar-benar sungguh-sungguh siap untuk mengikuti asesmen. Maka segala cara mulai sekarang ini sampai dengan 1 bulan ke depan untuk SMA kan September ya asesmennya. Sabar, Itu sabar, benar-benar sabar. pastikan asesmennya akan berlangsung dengan peserta didik yang benar-benar sudah siap untuk mengikuti asesmen gitu. Baru yang kegiatan evaluasi OSN yang sudah jalan, terus kegiatan yang lain untuk mendukung itu. Nah, berikutnya kalau kelebihannya baru belikan pakaian, belikan peralatan tulis. Nah, saya baca berapa markasnya dari Bapak Ibu. Isinya adalah diutamakan pengadaan pakaian dulu. Nah, itu yang menurut saya, wah ini buat proyek. Itu 3 hal utama yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara dalam penyusunan anggaran BOS. Nah, berikut yang dilarang. Nah, baca baik-baik ini yang dilarang. Pertama, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh sumber dana lain. Misalnya, O2SN kalau sudah dibiayai di BOSP, itu jangan dibiayai lagi. Yang kedua, membiayai kegiatan yang tidak menjadi kegiatan prioritas dan memerlukan biaya yang besar seperti studi banding, karya wisata, piknik, dan sejenisnya, termasuk biaya tidak untuk perayaan-perayaan. Berikut membiayai kegiatan yang tidak direncanakan atau belum dituangkan dalam markas. Jadi tiba-tiba ubah markas. Membeli lembar kerja siswa, ini saya pikir sudah pernah. Membiayai belanja personil bagi pendidik, tenaga kependidikan yang tidak diatur dalam ketentuan ini. Jadi ya jangan lagi beli baju batik untuk para guru. Nggak ada, nggak boleh.
Kemudian membangun gedung, membiayai pemeliharaan untuk gedung sekolah yang rusak sedang. Nah, kemarin ada berapa SMP? Bikin chat. Apain chat? Kan ini ada dilarang ini. Pemeliharaan itu nggak boleh. Bapak Ibu ya. Berikut Bapak berarti dari dipinjamkan. SMP kemarin nggak boleh tuh. Ini siapa ini? Yang cacat apa? Triplek. Refleksi pelaksanaan Berikut dipinjamkan ke pihak lain. Ya, dan kasih pinjam. Membeli peralatan mesin jenis belanja modal. Dalam Arkas Bapak Ibu tidak boleh ada belanja modal. Kemarin ada berapa sekolah masih belanja modal. Sudah jelas dilarang loh. Dan ini sudah ditandatangani loh dokumen ini. Membiayai kegiatan perjalanan dinas pendidik dan tenaga pendidik yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan peserta didik. Disimpan dengan maksud dimulakan membeli software atau aplikasi. Ini larangannya udah jelas dan juknisnya juga sudah dikirim ke Bapak Ibu. Tolong waktu nyusun itu diperhatikan baik-baik. Tolong dibaca. Karena tidak baca barang ini akhirnya nyusunnya nggak sesuai. Nah nanti dibilang literasinya nggak tuntas, marah-marah. Padahal nggak mau baca. Masukkan ya saran koreksi supaya Nah, kita semua saya informasikan laksanakan di dana bos itu yang sudah ditransfer dan sudah ditetapkan oleh bupati itu dihitung dari data siswa OAP. Dari non OAP tidak masuk dalam perhitungannya ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh bupati. Nah, ditetapkan berdasarkan perhitungan rata-rata persen menurut jumlah siswa sudah jelas. Nah, dan dinas manajemen teknis langkah-langkah keperluan yang ini kita sedang melakukannya. Oke. Dana bos telah disalurkan minimal sekali dalam 1 tahun dan itu sudah disalurkan. Dan minggu ini sudah disalurkan. Namun Bapak Ibu belum menyampaikan rencana penggunanya melalui melalui Arkas. Nah, dan pelaksanaan teknis maupun pelaporannya saya kira semua udah ngerti. Nah, yang sekarang sebelum masuk ke nanti pelaporannya berharap kawan-kawan sudah menyusun perencanaannya dulu dengan baik. Saya kira itu mungkin ya yang perlu saya arahkan kembali dan saya ingin dapat persepsi ataupun apa namanya kenapa banyak yang belum ini kenapa saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan kenapa belum dan apa yang masih bingung. Saya kira itu dan kita bisa diskusi kenapa belum dan solusinya apa yang perlu kami bantu. Dan bila perlu hari ini Zoom ini akan dibuka saja. Siapa yang mau konsultasi lewat Zoom ini itu bisa langsung telepon dan kita ini share screen. Bapak Ibu punya Arkas untuk kita langsung evaluasi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu dan saya harap ini bisa ditanggapi. Ini kenapa yang banyak yang masih belum ini masalahnya apa? Tolong disampaikan apa adanya dan kita sama-sama cari solusinya. Saya kembalikan ke Pak Buce untuk memandu diskusinya. Silakan. Namun sebelumnya mungkin saya kasih kesempatan ke Pak Calvin Stephen Arlan Kawer, Kepala SMA Negeri 6 Sowek, untuk bisa berbagi rasa terkait dengan penyusunan yang langsung sesuai dan kami waktu evaluasi langsung terima dan bahkan dia sudah membelanjakan. Silakan Bapak Kepala Sekolah yang rambutnya baru mau tumbuh. Silakan. Bapak izin bisa mendengar. Kurang jelas.
Suaranya tidak didengar. Izin Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Mungkin Pak Guru tanpa handset ke apa? Selesai ini karena dikasih Tuhan jam 10. Oh ini selesai baru dan duduk sama-sama di kemudian gitu. Sudah. Oke, sambil nunggu Pak Calvin, mungkin dari Ibu Kepala SMP Pariem yang tadi Raisen, silakan Bu. Silakan Bu Ibu Kepala Sekolah Pariem, Bu Rosa. Suara enggak jelas, Ibuku. Kakak saya untuk proses refleksi. untuk belum apa karena ini Halo, selamat pagi. Bu Kepala Pariem, bisa nggak? Pak Gawer standby dulu, Ibu Kepala SMP Pariem dulu. Atau Bu Kepala SMP Pariem bisa suara bisa kedengaran? Melakukan refleksi. Coba. Seperti tajuknya, rasanya kalau kita bicara refleksi, banyak nih Suara nggak dengar, Bu. bagaimana proses PPDB. Coba Pak Kepala SMA Sowet, coba tes, bisa nggak? Saya cukup. Halo, selamat pagi Pak. Oke, kalau gitu Bu Kepala SMP Pariem, kita beralih dulu ke Sowet dulu. Silakan. Sambil ini, perbaiki ininya. Kalau Ya baik, selamat pagi Pak Kepala Dinas dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Pak berbagi. Yang pertama, terima kasih banyak sekali kepada Bapak Kepala Dinas dan staf yang sudah membantu sehingga proses penyaluran BOS daerah ini bisa kemarin kami realisasikan dan sudah langsung kami belanjakan untuk keperluan kegiatan di sekolah. Dan izin saya mungkin berbagi sedikit tentang proses penyusunan perencanaan Arkas BOS daerah ini. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin yang perlu kita pahami bersama itu terkait dengan prinsip daripada pengelolaan dana BOS, baik itu BOS reguler maupun BOS daerah, di mana bahwa proses pengelolaan dana ini itu pada prinsipnya swakelola. Jadi untuk mempermudah kita sebagai kepala sekolah, prinsip ini harus kita mungkin pegang sehingga membantu kita dalam proses perencanaan, penggunaan sampai kepada pertanggungjawaban. Jadi karena prinsipnya swakelola, kami di SMA Sowek itu bersama-sama dengan teman mulai dari perencanaan itu kami melakukan perencanaan bersama dan sesudah itu disetujui lalu anggarannya terrealisasi. Saya memang memberikan tanggung jawab kepada Bapak Ibu di sekolah untuk juga bisa memanfaatkan dana ini dan juga sekaligus bisa ikut bertanggung jawab sehingga dalam proses perencanaan ini saya tidak terlalu mendapat banyak kendala. Tidak mendapat banyak kendala karena
mendapatkan masukan, input dari Bapak Ibu guru. Nah, kalau seandainya kita sendiri berpikir untuk menyusun perencanaan ini mulai dari A sampai Z, tentunya akan membuat kita semakin bingung karena di dalam lingkungan sekolah itu yang tahu persis kondisi itu bukan hanya kita. Yang lebih detail itu Bapak Ibu guru yang sering di kelas. Jadi kalau kita melibatkan mereka dengan penuh, ya kita akan mendapatkan banyak masukan. Dan masukan itu saya pikir tidak terlalu susah khusus untuk bos daerah karena seperti yang tadi sudah Bapak Kepala Dinas sampaikan, aturan penggunaannya dan larangan-larangannya sudah sangat jelas. Sehingga itu sudah menjadi rambu-rambu bagi kita untuk menyusun perencanaan. Ya, kuncinya kalau khusus pribadi saya itu kuncinya ketika kita mampu melibatkan Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan, kita tidak akan mendapatkan banyak kendala dan akan semakin memudahkan kita untuk membuat perencanaan itu. Mungkin seperti itu apa yang bisa saya bagi Bapak terkait dengan proses penyusunan perencanaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya kira ini kita perlu saling berbagi supaya kita tahu karena ada yang cepat kok, kenapa ada yang lambat. Dan bahkan anggaran yang cukup besar juga kalau di Pak Kepala SMA Negeri 6 Wakre, Sowek ini dan bisa cepat. Dan itu juga kan dengan cepat itu kan akan cepat juga untuk pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Sehingga akhir tahun kita semua udah damai-damai begitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah dan boleh kita bisa mendengarkan apa sih yang mengakibatkan kita sudah rapat mungkin 1 bulan lalu ya. Terus kita juga sudah share keputusan Bupati tentang jumlahnya, tapi kenapa masih banyak yang belum. Nah, dan yang sudah pun masih tidak sesuai dengan juknis. Nah, kita udah tolak tapi belum dikembalikan. Nah, silakan Ibu Kepala SMP 6 Pariem, silakan. Recording in progress. Halo. Bu Kepala Sekolah, suara nggak jelas. Apakah tanpa ini bisa tanpa ini nggak? Tanpa alat handset apa? Orang tua gitu, jadi pelibatan orang tuanya belum baik nih gitu, atau asesmen awal belum sepertinya belum sesuai gitu untuk dilakukan. Itu di evaluasinya, kemudian dianalisis. Bapak Ibu silakan, nanti akan ada pertanyaan, kira-kira kenapa ya itu hal tersebut tidak berjalan baik atau berjalan baik. Tadi kalau katanya sudah senang, kira-kira apa yang membuat anak-anak senang? Misalnya karena saya sudah mengajak anak-anak bermain selama 3 hari. Suara enggak jelas, Bu. Sebentar Pak, ada gangguan sedikit di laptopnya Ibu Kepala Sekolah. Nanti pindah ke Iya, sini. Pak Hendra yang dekatkan ininya ke Ibu Kepala Sekolah. Ini lama. Kakak Pramuka ada orang ini. Bapak Ibu ambil dari proses dan PLS dan PPDB-nya, kemudian yang terakhir kita coba untuk cari tahu kira-kira apa rencana tindak lanjut apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Wah, di luar. Proses Ya, silakan Bu. baik itu nanti. Salam sehat buat semua. Terima kasih waktu yang diberikan bagi kami dari SMP Negeri 6 Pariem. Ya, kenapa sampai kami belum
menyampaikan arkas untuk Bosda. Yang pertama, saya ingin semua Bapak Ibu guru sudah ada dan mungkin kita akan rapat untuk atur bersama-sama sehingga ya mungkin nanti sebentar kalau sudah dengan teman-teman ya berarti hari ini juga mungkin kita juga bisa sampaikan arkas ke dinas. Jadi mungkin itu saja yang keinginan dari kami. Teman-teman semua harus menyampaikan dalam menyusun arkas untuk Bosda tersebut. Mungkin ini saja Bapak. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih karena Ibu mau melibatkan teman-teman guru dan saya pikir kan sudah 1 minggu kan sama-sama jadi bisa dipercepat ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Misalnya di Kenapa belum? bikin apa saja. Atau sudah tapi kenapa? Ya dari Bapak Higin sampai Fondi. Siap. Ya, terima kasih Pak Kadis ya, sudah berikan waktu. Mohon maaf ini saya tidak terlalu efektif karena ini sementara OTW Sentani ke tempat kegiatan. Bapak, ini memang kami mengalami kendala. Artinya kami belum, karena waktu lalu SMP Musifodi belum dapat rapor penyidikan. Sehingga ini menjadi bisa sedikit ada kekeliruan, misalnya apa penyusunan arkasnya, khususnya untuk rincian apa saja yang nanti saya muatkan dalam arkas. Sehingga saya lihat ada beberapa poin yang dimaksudkan dalam literasi numerasi, sehingga mungkin saya menyusunnya secara umum untuk masukkan dalam arkas, sehingga itu yang buat saya masih jadi bingungnya di situ, karena di SMP ini mungkin tahun lalu belum ada masuk ke ANBK asesmen, sehingga kami belum ada rapor pendidikan untuk sebagai acuan kami menyusun arkas. Itu kendalanya Pak. Bermainnya apa nih? Bermainnya ketika LKS. Baik, terima kasih Pak Kepala SMP MSP Fondi. Gini Pak, Bapak kan sekarang kan kelas 2 ya, kelas 8 ya. Berarti kan persiapan untuk ikut asesmen juga tahun ini toh? Nah, maka anggarannya dipastikan itu asesmennya jalan dengan peserta didik yang waktu ikut asesmen itu bisa langsung mencapai kompetensi yang cukup tinggi Pak. Itu aja Pak. Jadi memang Bapak belum punya rapor, tapi kan peserta didik Bapak akan mengikuti asesmen di tahun ini. Jadi tolong dipastikan itu Pak. Nah maka sebetulnya untuk mengetahui itu kan sudah 2 tahun ini hasil evaluasi kemarin yang kelas 7 ke kelas 8 kan udah ngerti itu siapa yang baik, siapa yang tidak, siapa yang mau didampingi. Nah itu bisa Pak untuk didampingi atau gimana, dan gurunya kan diarahkan untuk itu. Anggarannya ya juga untuk membantu gurunya melakukan pendampingan peserta didik pada saat nanti ANBK mereka bisa memenuhi standar yang cukup Pak. Saya kira itu Pak Kabit ya. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Kepala SD Marsram, Ibu Orpa, silakan Bu. Kegiatan anak bermain bola berantai dilaksanakan secara berantai. Iya baik. Baik Pak. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi kami dari SD Negeri Kasuari Marsam untuk menyampaikan mengapa kami belum sampai saat ini belum menyusun dana Bosda. Setelah kami menerima pertemuan dengan Bapak Kadis terkait dengan Idarang, ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru terkait aturan dari penyusunan Bosda. Namun yang menjadi kendala untuk kami sehingga kami belum menyusun dana Bosda ini. Yang pertama setelah kami sepakati, kemudian kami menyusun KOSP. Nah, setelah penyusunan KOSP,
kemudian kami masuk lagi dalam persiapan MPLS. Persiapan MPLS, sehingga sampai dengan saat ini kami belum mempersiapkan dana Bosda. Nah, ini dari minggu ini baru kami rencanakan untuk mengisi dana Bosdanya, Pak. Sehingga kami dari SD Kasuari Marsam baru mempersiapkan untuk pengisian dana Bosda. Jadi mungkin ini yang kami sampaikan kepada Bapak terkait dengan penyusunan dana Bosda. Makasih, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih untuk mau libatkan para guru, dan mereka sudah ada, Ibu sudah lewati penyusunan KSOP, justru KSOP-nya bisa jadi panduan untuk menyusun anggaran dana Bosdanya, Bu, dan berpedoman pada pedoman yang tadi baru saya juga jelaskan dan Bapak Ibu sudah menerimanya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Segera ya, segera. Oke. Ya. Iya, iya, Bu. Makasih. Baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Kepala SMA Negeri 5 Wakre. Ibu Inseri, silakan. Kasih yang diberikan. Iya, di mana ini? Ini sama Wakre sudah pengajuan koreksi, sudah menurut saya sudah sesuai petunjuk. Saya sudah sesuai petunjuk, tapi mohon koreksi kembali oleh pimpinan tentang pengusulan kami, Bapak. Di situ sudah ada keterwakilan untuk setiap program yang harus dianggarkan dalam Bosda, yang kami sudah sampaikan di dalam perencanaan Bapak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Bapak. Baik, Bu. Ibu mau nggak? Saya buka punya Ibu di sini. Mau, Bapak. Oke, kalau sebentar ya. Oke, nanti ada yang mau kita bisa gantian evaluasi ya. Jadi Pak Buce standby, tolong buka ininya. Download yang sudah kirim ke saya yang mau dibukakan. Baik, terima kasih Bu. Nanti segera. Nah, kalau oke nanti langsung disetujui dan besok sudah bisa terima SP2D. Oke. Pokoknya yang selesai langsung bisa terima SP2D kok. Baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Ya, selanjutnya Kepala SMP Negeri 1 Pudori. Silakan. Baik, selamat siang Bapak Garis, selamat siang Bapak Ibu rekan sekalian. Bisa kita lihat berkaitan Bapak dengan, punya wajah kah? Cara mencuci tangannya, dan di dalam situ Maaf. mandiri. Yo, ganteng-ganteng begini kok, kenapa sembunyi-sembunyi? Ini selamat siang Bapak Garis, mohon maaf. Ya, selamat siang. Tali sepatunya atau tidak? Berkaitan dengan penyusunan akas untuk anggaran Bosda, mohon izin dan mohon petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan untuk pedoman arkas itu, karena ada bagian tertentu yang memang diinput artinya tidak berada di dalam arkas itu, tetapi menurut kami merasa sangat penting untuk menunjang bagian itu, yaitu bagian tentang pendampingan TIK kepada siswa. Artinya ini saya berbicara sesuai dengan apa yang kami lakukan di sekolah, sehingga mungkin bagian itu yang kami sampaikan kepada Bapak, dan kami mohon petunjuk lebih lanjut, karena kami berpikir bahwa ujung-ujungnya kepada persiapan asesmen. Jadi selain literasi dengan numerasi, tetapi di situ juga ada pelengkap yaitu TIK. Jadi kami menyusun untuk program pendampingan TIK kepada peserta didik. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang kami sudah input apabila sementara kami dalam penginputan dan dalam mempersiapkan membuat proses pengajuan, jikalau memang ada bagian-bagian yang tidak sesuai, kami mohon petunjuk lebih lanjut sehingga kami bisa mengajukannya segera mungkin. Demikian mungkin informasi dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, Bapak Kepala Sekolah. Pertama,
Jangan selalu berpikir, kita kirim dulu baru nanti ditolak. Tapi kalau upakan sempurna dulu. Jadi jangan bilang kita kasih ini dulu, siapa nanti ditolak baru kita ganti. Tolong semua kepala sekolah jangan berpikir gitu. Jadi kita majukan dulu. Nah itu tidak boleh. Nah yang kedua terkait dengan untuk pendampingan untuk anak di pendampingan anak-anak itu malah justru boleh Pak. Justru boleh. Jadi sepanjang itu untuk pendampingan anak-anak itu nggak apa-apa Pak. Jelas Pak ya. Jadi untuk pendampingan TIK nggak apa-apa. Justru boleh Pak. Siap, Pak. Apalagi yang untuk SD. Bila perlu ya, mulai sekarang, selain dampingi literasinya selesai, tapi juga sekalian dampingi mereka untuk lebih familiar dengan komputer. Gitu. Begitu Pak. Jadi justru boleh kok. Nah, yang tidak boleh itu dampingi guru Pak. Nah, sama chat-chat sekolah lagi Pak. Itu yang tidak boleh. Dan sekali lagi, jangan bikin begini atau bikin begini dulu, nanti baru ditolak. Tolong jangan, biar sekali kita baca itu enak begitu loh. Kalau saya baca pertama lihat sudah salah itu, udahlah, nggak usah baca lagi. Cari yang gampang untuk kita segera setuju. Itu Pak. Jadi jangan bikin tambah pekerjaan untuk kami. Jadi sekali kita baca, wah ini hebat ini. Gitu loh Pak. Makasih. Oke, selanjutnya Ibu SMA Negeri 1 Korido, Bu Ira Ferawan mah. Ya baik, ya Bapak, kami punya gas untuk Bosda sudah Ibu kami di mana ini? ajukan. Saya di sekolah, Bu. Oke, ya. Ya, jadi kami sudah ajukan, mohon koreksinya kalau memang ada yang tidak sesuai. Tapi menurut kami karena sudah diskusikan dengan Bapak Ibu guru dan hari ini kami menunggu kalau memang sudah ada koreksi atau perubahan, berarti kami langsung sama-sama dengan Bapak Ibu guru, kami sama-sama merubahnya. Gitu. Kalau memang izin Bapak, mungkin di dalam kami punya advokasi tadi Bapak ada singgung mengenai chat, tapi yang saya ada sempat masukkan di situ, itu bukan chat untuk kita mau chat sekolah Bapak. Itu untuk anak-anak mereka cat minyak itu untuk melukis. Tapi tulisnya ada lukis toh? Iya Bapak. Karena itu harganya juga beda di situ. Oke. Jadi untuk kegiatan siswa untuk mereka, jadi itu yang saya lakukan. Baik. Baik, nanti setelah wakre nanti korido. Punya ganti-gantian. Nanti segera kok. Hari ini saya siap, fokus untuk ini. Nanti paling sampai jam berapa ya? Oke. Baik, makasih Bu. Baik, terima kasih. Nanti segera kami cek. Dan standby ya. Oke. Iya, siap. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Selanjutnya Ibu Kepala SMP SMP YPK 2 Umboridori. Bu Bastina. Silakan Bu. Baik, selamat pagi Pak. Ya Ya, izin. Ibu, kita bisa lihat Ibu muka Kak. Cantik baru. Minta maaf Pak, saya pakai HP terus ini kameranya terganggu untuk pengaturan Pak. Oh, kasihan sekali. Oke, silakan Bu. Ya izin Pak, kami untuk anggaran Bosda itu kami sudah pengajuan, sudah susun bersama dengan guru-guru dari bulan Juni setelah rapat dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami sudah buat pengajuan. Nah, tapi belum ada konfirmasi balik dan mohon maaf itu hari kami diundang untuk ikut Zoom evaluasi, namun kami ada kegiatan lain waktu itu sehingga tidak hadir. Nah, jadi kami menunggu koreksi dari Bapak Kadis dan mungkin ada bagian yang kami keluar dari juknis yang disampaikan. Yang pertama, tapi kami merasa bahwa bagian itu mungkin kami sangat membutuhkan atau penting untuk kami masukkan, sehingga kami sudah sempat ikuti juknis dari poin pertama untuk peningkatan literasi numerasi. Kami sudah membuat pendampingan, sudah masukkan untuk pendampingan siswa sekaligus dengan makan tambahan. Kemudian jadi sisanya dari situ kami ada masukan untuk
pembiayaan hari raya terkait dengan 17 Agustus nanti Pak. Dengan ada berapa yang lebih dari situ untuk biaya perjalanan dinas dan hanya untuk kepala sekolah dan bendahara. Mungkin bagian itu yang mungkin kami keluar daripada Juknis, tetapi kami merasa bahwa bagian itu penting, Pak. Terima kasih. Oke Bu, saya langsung tolak ya. Untuk Ibu perbaiki, tidak ada perjalanan dinas untuk kepala sekolah, itu masuk dalam larangan ya. Nah, jadi yang perjalanan dinas itu langsung kita tolak aja. Jadi Ibu siap perbaiki. Karena itu kan Ibu baca larangannya tadi ya. Dilarang untuk perjalanan dinas toh? Iya baik Pak, memang kami baca. Namun terus? ketika kami melakukan pengurusan perjalanan dinas atau kegiatan sekolah, susah Pak. Kami jujur saja, artinya kami butuh bagian ini. Itu kan masih ada dana bos BOSP Bu ya. Gunakan dana BOSP. Ini jelas-jelas Bu, udah ada dilarang ya, jangan digunakan gitu. Supaya ada bantuan, lihat wilayah. Baik Pak. Iya. Bapak Ibu. Tapi untuk hari raya kami harap itu bisa. Kalau hari raya itu, kalau itu untuk kegiatan OSIS boleh Bu, tapi bukan untuk guru lagi, gitu loh Bu ya. Nah, jadi kan di situ tadi ada toh, Juknisnya kan tadi jelas Bu, ada untuk ekstrakurikulernya siswa. Nah, kalau ekstrakurikulernya baru dilakukan dalam rangka hari raya boleh, tapi bukan untuk hari raya, itu nggak boleh. Jelas Bu ya? Baik Pak. Ya jelas. Ya, oke. Jadi kalau nanti kita tolak, Ibu langsung perbaiki yang itu ya. Bu Ica langsung tolak aja yang ini. Umboridon untuk diperbaiki. Nah, nggak perlu saya lihat. Ya baik. Terima kasih Pak. Ya, makasih Ibu. Bapak, saya izin sebentar bicara. Ya, silakan Ibu. Ini terkait dengan yang saya juga sama dengan Ibu Wanma tadi, karena kami punya beberapa bagian yang harus dibiayai. Menurut saya penting untuk GSS ini. Jadi untuk toilet WC memang tidak layak digunakan. Jadi ada beberapa bahan bangunan yang saya rincikan di situ untuk harus dibelanjakan. Karena ini siswa tidak gunakan WC sama sekali. Mereka pakai WC di ruang guru. Jadi untuk program GSS saya masukkan itu sedikit rehab untuk WC. Seperti itu. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Di Juknisnya tadi udah jelas Bu, untuk rehab itu nggak boleh. Udah jelas kok, di tulisannya itu jelas banget ya. Nah. Jadi kalau gerakan untuk gerakan sekolah sehat itu bisa untuk makanan tambahan, untuk honor mungkin pendampingan ini untuk siswa. Tapi kalau masuk dengan kalau tadi Bu Wanma itu untuk kreativitas siswa nggak apa-apa. Tapi kalau rehab WC kayaknya nggak bisa. Nah, bukan nggak bisa, aturannya di situ jelas dilarang. Kan tadi ada larangan itu untuk rehab apapun itu. Baik. Iya, maksudnya ini untuk penerapan kegiatan sekolah Betul, sehat tapi itu lingkungan. masuk di rehab Bu. Nah, yang terkait dengan rehab itu nggak bisa Bu. Nah, kalau itu untuk kreativitas siswa, yang chat yang tadi disebut oleh SMA Korido itu untuk chat untuk bahan untuk kreativitas ya malah nggak apa-apa. Begitu Bu. Siap Bapak. Yes. Bapak, ini dapat orang tua murid, saya sudah undangan hari ini, orang tua sudah datang. Saya izin untuk pimpin. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke. Berarti nanti kita langsung tolak ya, diperbaiki itu ya. Tapi nanti saya cek dulu, oke. Siap, Bapak. Baik. Ya. Ada lagi? Terkait perasaan saja Bapak. Oke. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Bapak Ibu ada yang lain yang perlu disampaikan? Ya, silakan Pak Musa. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Kararbo dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Izinkan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga menyangkut Arkas. Mungkin di hari ini memang berdasarkan pertemuan evaluasi kemarin sudah
kami coba untuk beberapa hal itu diuraikan lebih rinci lagi, dan ada beberapa yang telah menentukan jumlah dalam sini kita menghitung hari. Bapak perlu saya sampaikan ada beberapa hal, yaitu anggaran kami yang untuk Bosda ya, kami sesalkan ke minat siswa, terutama literasi numerasi dan bakat siswa ditambah dengan kesehatan. Memang di hari ini kami juga sudah sempat untuk minta persetujuan. Ini berkat kami mohon petunjuk dari Bapak Kawer juga. Ada beberapa hal yang kami mohon petunjuk dan juga sementara dalam minta persetujuan. Yang ingin saya mau sampaikan beberapa hal yang telah terjadi di selatan, khusus di selatan kedua SMP mengenai pergeseran dari pemutasian pindah guru yang kemarin baru terjadi saja. Ini berdampak fatal juga bagi kami untuk berpengaruh ke literasi numerasi saat asesmen nanti. Mengingat beberapa proktor teknisi yang kami sempat gunakan, ini semua bergeser, ada yang bukan pegawai negeri. Oleh sebab itu kami melepas dengan tugas-tugas lainnya. Ini keluhan-keluhan yang sempat kami melalui kesempatan yang bagus sekali hari ini saya sampaikan. Kami memang akan kesulitan fatal karena berdasarkan Bapak anggaran bisa ini. langsung sebut aja Pak. Langsung apa to the Ya, point Bapak. aja. Maksudnya sebut siapa yang dipindah gitu Pak, biar saya punya analisanya Pak. Silakan. Ya, siap, baik. Ya, karena ini menyangkut ke anggaran yang nantinya lurus ke akhir dari itu rapor pendidikan juga. Kemarin kami jujur saja 2 sekolah kami minta bantuan dari Pak Supli. Pak Supli untuk tolong menangani beberapa sekolah termasuk SD. Memang pendampingan kami juga ikut membantu untuk beberapa SD sekaligus 2 SMP, mulai dari sinkronisasi sampai pada pelaksanaan. Di saat ini kan Pak Supli sudah melapor berdasarkan ketentuan atau ajuan dari Bupati, dan hari ini harus melapor. Kemarin setelah pemegang dia sudah datang untuk melapor juga. Kami dari beberapa baik kepala sekolah SMP Korido maupun pemegang Dapodik. Dari hal ini yang kami tinjau kembali bahwa ini sangat berpengaruh untuk pelaksanaan asesmen besok. Kita segera dalam waktu singkat harus merekrut kembali beberapa teknisi yang harus kita rekrut. Supli pindah kemana Pak? Siap Bapak? Supli pindah ke? SMP Pudori Bapak. Oke Pak, apa nanti gini kita pertimbangkan. Oke. Siap Bapak. Ya, untuk menyangkut pelaksanaan nanti ini di luar dari Arkas tapi ujungnya nanti kita akan kembali ke rapor pendidikan. Oleh sebab itu saya memandang ke hal itu sangat berpengaruh juga. Ya, dari hal yang tadi sudah kami sampaikan, sementara kami juga benahi untuk minta bantu dari beberapa kampung. Kita melihat untuk bagaimana rekrutmen dari pemuda-pemuda atau tenaga teknisi dari guru-guru yang lain. Ini yang sementara kami lagi jaring. Untuk pertama, dari anggaran yang tadi kita fokus memang untuk pelaksanaan asesmen. Untuk literasi numerasi. Supaya dia berkaitan dengan pelaksanaan asesmen nanti. NBK, karena ini menyangkut kegiatan dalam beberapa hari terlalu sempit sekali. Oleh sebab itu anggaran yang kami memang dari SMP Babi ID ya sekian yang kami pakai, mungkin untuk minat bakat siswa, kemampuan literasi numerasi dan kesehatan siswa baik konsumsi maupun kesehatan yang lain, peralatan. Itu sebagian dari RHKAS yang kami usulkan. Ada suara dari PAUD juga. Nah,
Kita lanjut nih Pak Sulis. Jadi tadi kita sudah Halo Pak. peraturannya ada yang kalau lihat gitu secara mayoritas semuanya senang dengan prosesnya. Memang ada lelahnya, tapi ada Halo Pak Rumbiak. Siap Bapak. Iya, iya. sebagian besar Sudah Ya. atau masih lanjut? Silakan Pak. Sudah Bapak, saya sudah. Oh, Artinya sudah, yang sudah oke. itu yang saya ingin perlu apa Ya Pak, keluhan nih. kalau mengenai ANBK yang cuma supli saja, itu nanti kita pertimbangkan Pak. Pertimbangkan. Jadi bukan kemudian itu terus anggarannya mau diubah ke yang lain Pak, nggak bisa. Gitu Pak. Nah, dia tetap fokus untuk yang sudah diatur. Iya. Nah, sementara terkait dengan misalnya supli, coba nanti saya diskusikan dengan Kabit PTK untuk bagaimana mungkin Iya. sampai dengan selesai Baik. asesmen atau bagaimana baru pindah atau apa itu nanti kita sampaikan Pak. Makasih Pak untuk Baik sudah Bapak, mengingatkan. makasih. Oke. Makasih. Baik. Iya. Makasih. Pak Musa. Selanjutnya dari Iya. SMP Advent silakan. Baik, izin selamat pagi Pak Kadis dan Pak Prarbo. Terkaitan dengan pelambatan kami dari SMP SMA Advent untuk membuat atau menyusun ARKAS. Sekali lagi kami terlambat yang pertama karena ada pergantian kepala sekolah. Saya baru saja tiba 2 minggu yang lalu. Kepala sekolah yang baru yang menggantikan kepala sekolah SMP SMA Advent yang lama. Sehingga di momen ini juga saya belum berjumpa dengan kepala dinas. Nah, mungkin saat ini juga saya bisa memperkenalkan langsung saya sebagai kepala sekolah SMP SMA Advent yang menggantikan kepala sekolah yang lama. Nah, kemudian terkait dengan keterlambatan kami menyusun ARKAS, karena saya tiba dalam minggu lalu, saya langsung dengan kegiatan MPLS dan kemarin baru saya buat rapat dengan para guru dan kami baru mulai hari ini ke atas kami akan menyusun ARKASnya dengan meminta petunjuk dari Pak Buce. Kemarin juga saya sempat ada ketemu dengan Buce untuk bagaimana untuk kami bisa menyusun ARKAS dana Bosda untuk tahun ini. Jadi mungkin itu yang jadi kendala bagi kami oleh karena kami baru tiba. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari SMP Advent. Baik, terima kasih. Terima kasih Kepala Sekolah. Oke kan masih ada minggu ini segera Pak ya. Segera disusun supaya nanti tidak terlambat. Oke, terima kasih Pak. Selamat bergabung dengan kami di Supiori. Oke, selanjutnya dari Kepala SMP Insumre, silakan. Ya, baik. Shalom. Selamat pagi, Bapak Kadis. Ya, selamat pagi. Shalom. Ya, izin Bapak Kadis terkait Bosda SMP Sumbre, simpel saja Pak Kadis. Karena bisa Pak Kadis misalkannya Pak, ada hanya beberapa komponen saja yang kami ajukan Pak. Karena kalau seragam sekolah, kemarin orang tua baru bawa dana PIP yang orang-orang tua yang kurang mampu, itu saya sudah arahkan langsung beli seragam-seragam sekolah, dan saya langsung tagih notanya Pak. Jadi untuk siswa yang tidak mampu, dana PIP sudah ada membantu Pak untuk membeli perlengkapan sekolah, dan itu orang tua langsung kasih notanya Pak. Dan kemudian yang sebagai menjadi pergumulan di Sumber ini Pak, hanya masalah BBM saja Pak. Jadi dana bos sudah ada 26 juta, sekitar 26 juta. Kalau Pak Kadis tidak keberatan, kami hanya mengajukan 3 komponen saja Pak. Makan minum peserta siswa yang persiapan ASN, dan kemudian owner pendamping dan BBM Pak.
pengenalan terhadap Simpel saja Pak, 3 komponen kiranya menurut Bapak bisa Pak gitu Pak. pengenalan Kalau memang bisa kami tiap hari akan kasih latihan terus Pak, karena BBM ini yang terlalu boros Pak. pertama itu orang tua masih boleh, Itu aja anak-anak Pak. masih secara umum apa namanya Honor pendamping literasi numerasi, makan minum pendamping dan peserta, aktivitas dan sekolahnya. kemudian BBM. Hari kedua baru mulai dikasih, tadi hari pertama belum dikasih. Begitu, Pak. Baik Pak. Kita belum baca jadi. Yang kemarin saya baca itu yang kinerja kah? Yang belanja modal lain-lain itu kan harus kasih bunyi namanya, jangan cuma lain-lain ya. Oke, makasih Pak Kepala Sekolah untuk ini nanti sudah dikirim Pak ya? Berdasarkan Ya ini sebentar mau dikirim Pak. Oh, berarti belum. Aduh, sudah dikirim baru. Oke gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Iya, satu lagi Pak, izin Pak, masalah bos kinerja tadi Pak. Karena di Arkas tidak ada tertulis solar cell Pak. Kemarin memang semua guru. Ya, tapi jangan bikin lain-lain Pak. Tidak ada barang namanya lain-lain. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Korido masih ada ya? Kalau tidak ada, saya buka korido punya ya. Kemudian kalau Bu korido ya, kita buka ya. Kalau di TK itu Iya, siap Bapak. saya karena ikuti perkembangan teknologi. Kalau di PAUD, di SD, direktoratnya itu di websitenya itu disediakan memang sudah kelihatan ya? Sudah disediakan MPLS 2 minggu ini kegiatannya ini itu enak, tapi yang kelihatan Bapak. kayaknya belum sedetail yang di SD direktoratnya di websitenya itu. Saya cari itu belum. Kemudian satu lagi mengenai yang baru muncul itu kita sudah susun modul ajarnya. Kemudian ada muncul panduan tentang penanganan. Spidol ini untuk apa ya? Nah ini kita sudah susun, baru panduannya itu. Izin Bapak, itu untuk karena kami di sekolah kemarin kami sudah bentuk tim, guru-guru sudah bentuk tim literasi dan numerasi. Mereka punya kegiatan itu yang mereka ajukan. Jadi saya masukkan di dalam atasnya seperti itu. Untuk apa? Untuk apa? Bukan saya ingin tahu. Ini beli spidol untuk apa? Ini yang Bapak tadi saya bilang supaya ke Bapak Ibu guru, mereka punya kegiatan yang mereka hanya masukkan bahwa mereka punya kegiatan literasi dan numerasi, begitu. Jadi dengan kertas ada di situ saya ada masukkan kertas juga. Ibu ada lihat, saya ada kasih tunjuk. Memasukkan unsur. Iya Bapak, saya ada lihat, saya juga ada tulis di sini Bapak. Saya lihat. Maksudnya untuk apa? Saya ingin dengar cerita ini spidol pakai tulis apa dalam rangka apa gitu loh. Karena saya ingat kita itu kan ATK ini kan nggak perlu. Terus kertas warna blank F4 70 gram ini. Oh, begitu ya Bapak. Jadi ini Bapak 20 rim lagi, 25 rim. Gimana Bu? Kelasnya. Kalau lihat dari itu yang warna-warna itu Bapak. Oh, untuk apa itu ya? Itu yang warna Bapak, warna-warna itu. Ya untuk apa? Untuk apa? Nggak pakai untuk apa? Jadi menurut kemarin setelah kami diskusi, mereka minta itu karena biasanya di antara pembelajaran itu harus diselingi dengan namanya ice breaking begitu Bapak. Jadi mereka butuh itu. Jadi mereka butuh. Jadi kasih warna-warna gitu. Karena kita akan ini buat warna gitu. Iya, karena ada emoji, maksudnya perasaan mereka setelah selesai belajar, nanti kan dibagi ke siswa begitu. Jadi dari situ kita juga bisa tahu. Jadi seperti begitu Bapak. Jadi ini setiap guru akan dikasih gitu. Terus kenapa tidak memilih kegiatan di sini apa nih? Kegiatan pemberdayaan perpustakaan.
kenapa di kegiatan pemberdayaan perpustakaan tidak masuk di kegiatan yang namanya ada literasinya? Ini Bu, ini kan kegiatan pengembangan perpustakaan nih. Apa hubungannya kegiatan pengembangan perpustakaan dengan itu? Pilihan kegiatannya ini salah. Karena sebagiannya kita akan sebagiannya mereka akan lakukan di dalam perpustakaan, Bapak. Setelah Ya mereka tapi kan membaca buku, kegiatannya kan mereka bisa bukan, Bu, kegiatan ini kan kegiatan untuk literasi, Ibu bilang toh. Bukan pengembangan perpustakaan kan? Oh Kita iya, lihat. siap Bapak, nanti kita rubuk. Terus. Nah, ini. Siap, Bapak. Boleh, silakan. Beli itu baliho. Ini untuk apa? Spanduk baliho ini. Baliho kan kita bisa ini Bapak, gambar-gambar literasi atau numerasi kita buat atau dipajang begitu Bapak, yang baliho kecil-kecilnya itu saja Bapak. Tapi ini adanya di kegiatan pengembangan perpustakaan gitu ya. Terus sewa alat peraga. Apa sih yang mau disewa ini? Sampai 4 juta ini ya. Waduh. Tidak Bapak, Sewa itu rak buku. Waduh. izin Pak. Itu kita mau buat ini Bapak, literasi sebenarnya di kelas-kelas Bapak. Rak buku. Ini mau beli Saya di juga pondok. tidak bicara, Badon sendiri bicara sendiri. Itu tunggu kamu orang, tapi kamu tidak minta bicara jadi. Oke. Ini, aduh. Ini beli rak untuk di perpustakaan ini sepertinya ini. Tidak Bapak, itu untuk di kelas Bapak. Kita buat untuk di kelas-kelas Bapak. Ya, tapi nggak kelihatan tuh kalau ada di kelas. Baca tulisannya Ibu apa? Rencananya Ibu nggak kelihatan tuh. Terus ini karpet untuk apa? Bapak di dalam perpustakaan, kami mau di dalam perpustakaan supaya mereka di bawah. Ini ada mau rencana buat lomba apa ini? Terus ada belanja modal. Ibu, saya tolak ya. Saya malas sekali gini-gini yang nggak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya Bang, jadi belanja modal kalau kita mau buat beli fiksinya, kita masukannya di mana Bapak? Artinya itu kan juga termasuk dalam literasi tuh Bapak. Ini kalian ini belanja pakaian olahraga. Aduh. Bikin Bapak, itu malas untuk perayaan futsal. Natal. Aduh. Tidak ada. Terlihat ini semua belanja barang semua ini. Belanja bendera. 20 untuk apa? Saya langsung tolak langsung nih Bu ya. Semua tidak sesuai dengan juknis ini. Tidak sesuai dengan juknis. Oke, siap Bapak, terima kasih. Oke. Itu tidak semua jadi sepertinya itu proyek semua itu kalian bikin perencanaan proyek. Dari atas sampai bawah itu kelihatannya perencanaan proyek tuh. Oke, silakan Pak Tony. Ya, baik. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Subah. Dan juga selamat siang untuk semua teman-teman kepala sekolah. Kami secara khusus dari SDPK 3 Lem Soek, untuk sementara kami mohon maaf karena telah terlambat untuk menyusun RKS untuk dana BOSDA. Sebab yang pertama ada beberapa teman-teman guru yang belum hadir karena suami mereka ada yang sementara berobat di Dapabia, sehingga saya harus tunggu mereka supaya mereka kembali ke sekolah untuk sampaikan sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi mereka di kelas. Nah, itu yang pertama. Jadi
hampir sama dengan teman-teman lain apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah yang lain. Jadi kalau cepat hari ini atau besok kami sudah dapat selesaikan. Itu saja Pak Kepalanya. Saya pikir semua juknis dan arahan itu sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Kepala Dinas pada saat pertemuan. Mungkin dari apa kami saja yang sedikit terlambat. Terus kemudian sementara di sekolah kami ada kegiatan STEMI dari Jakarta. Nah itu juga membagi konsentrasi kami juga untuk harus mendukung mereka dalam tim ini. Sekian Bapak, terima kasih banyak. Oke, baik Pak, terima untuk kasih. Pertemuan yang sangat baik ini. Segera diselesaikan Pak ya. Makasih Pak ya. Oke. Ya baik. Ya siap Pak. Siap. Oke. Ada lagi? Ya. Dari SMP Mansoben. SMP Mansoben. Oh, silakan Bapak ya. Ya, baik Bapak. Selamat siang untuk Bapak. Selamat siang. Menyangkut SUM yang pertama kami sampaikan, sesuai dengan arkas yang kami sampaikan, di mana Bapak sudah tolak, tapi kami kemarin ada rapat, baik kami sudah rapat untuk itu evaluasi ini. Jadi kami ada rapat dua hari, jadi kemarin dengan hari ini penyusunan KOSP, kemarin kita sudah penyusunan arkas. Ya. Penyusunan arkas, kami sudah susun semua. Nanti kalau kami akan sampaikan untuk Bapak, karena kemarin kami sudah susun semua kita utamakan numerasi dan literasi. Kita sudah patok untuk dana paling besar ada di numerasi dan literasi, Bapak. Ya, mungkin yang sisanya ada tambahan-tambahan yang perlu kami masukkan lagi, tapi tetap kami masukkan dulu. Nanti ada perubahan nanti baru kita, Bapak tolong sampaikan supaya biar kita revisi cepat. Baik. Terima kasih Pak. Saya harap kemarin kan kita sudah arahin toh. Jadi mudah-mudahan arahan di evaluasi dengan Bapak sendiri itu bisa selesai ya. Nah, nanti Bapak, langsung disetujui kalau berharap sih begitu. Ya, Bapak menurut kemarin kami menyusun itu kita ada bentuk tim kecil. Ya. Baik ada guru-guru matematika, guru bahasa Indonesia, mereka akan remuk atau duduk bersama untuk strategi bagaimana untuk kita harus lihat numerasi dan literasi itu. Jadi kita rencananya mereka tetap yang ada 50 siswa itu nanti kita arahkan mereka untuk satu kelas sebelum masuk ke asesmen AMBK. Itu rata-rata di bagian pikiran itu bicara ya. Ya, jadi Bapak saya pikir saya kemarin sampaikan semua apa yang Bapak sampaikan itu kita utamakan numerasi dan literasi. Yang lain-lain itu kemarin Bapak tolak semua, kita tolak. Kita hanya utamakan literasi dan numerasi. Yang berikut pembelian pakaian Bapak. Nah, pembelian pakaian ini kita ada belanja pakaian batik bagi siswa dengan jumlah 100 Bapak. Karena 100 ini kita anggap bahwa siswanya kita punya jumlah siswa di SMP Negeri 4 Mansoben 350. Maka kita siswa 100 itu termasuk siswa yang kurang mampu. Sehingga kita pembelian pakaian batik untuk kita bagikan ke anak-anak sekaligus dengan alat-alat tulis kita bagikan semua untuk anak-anak. 100 itu terlalu banyak, Pak. 100 itu terlalu banyak, apalagi itu sekolah di ibu kota, Pak. Jadi 100 itu saya pikir itu sangat banyak sekali. Nah, kalian sepertinya kalian tidak melakukan asesmen terhadap latar belakang siswanya. Jadi tiba-tiba tentukan 100 saja, pokoknya 100 gitu. Nah, saya harap itu jangan segitulah, karena itu sekolah di ibu kota kok, masa semua siswanya tidak mampu. Gitu Pak. Ya, Bapak begini, ada bayangan kami juga menyangkut kemarin penerimaan siswa baru.
ada keluarga yang anaknya bisa sampai 3 atau 2. Ya ini yang menyebabkan kami Ya. sepertinya itu. Iya, Nah, coba sehingga dicek baik-baik, Pak. Karena ya, sebut 100 itu tanpa analisa sepertinya, Pak. Jadi tolong dianalisa baik-baik ya. Nah, iya, jadi langsung 300 jadi kasih 100. Ah, itu kayak menurut saya sih Ibu kok tidak terlalu urgent untuk 100, Pak. Jadi tolong benar-benar tidak hanya menyebut 100-nya, tapi apakah benar jumlah segitu dan ada anaknya segitu gitu. Nah, iya. begitu Pak Ya, Kepala baik, Sekolah. baik. Nanti kami akan koreksi kembali lagi, Bapak. Ya, oke. Baik, terima kasih lagi, Bapak. Baik, terima kasih. Gurunya melakukan Oke, ada lagi Bapak Ibu? sampai belum berjalan baik, Pak. Faktor Bapak, Izin Bapak SMP Negeri 3 Soek. Ya, silakan. Negeri 3 Soek. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Kepala Dinas. Ya. Dan selamat pagi untuk Bapak Kepala Sekolah yang lain. Kami dari SMP Soek pada prinsipnya sama. Jadi kami mohon maaf sedikit terlambat karena masih ada beberapa Bapak Ibu guru kami yang belum sempat pulang ke tempat tugas atau masih liburan. Dan yang berikut Juknis sudah sangat jelas. Hari ini kami rencana akan menyusun RKS kami, namun di sini Bapak, memang tadi Bapak sudah sampaikan, tapi saya mau sampaikan lagi bahwa kami ada rencana mau untuk belanja modalnya itu untuk server. Server kami bermasalah ini. Sudah berapa tahun ini kami selalu pinjam atau sewa ke sekolah lain. Kira-kira kami bisa masukkan di dana ini untuk pengadaan server kah atau bagaimana menurut Bapak? Ubah dana Terima kasih, BOSP-nya, Pak. BOS regulernya diubah untuk beli server. Jangan pakai BOSDA. Iya. Nah, itu kenapa tidak boleh harus belanja modal, Baik, Pak? siap. Itu kemarin rekomendasi BPK loh, Pak. Jadi yang kita bikin ini semua sudah ada pertimbangannya. Karena dana itu kan sudah ditransfer dalam bentuk belanja barang dan jasa, bukan belanja modal. Begitu, Pak. Jadi nanti kalau belanja modal nanti Modal, iya. dia berubah itu di sistem di SIPD di dinas, Pak. Nah, jadi kalau mau ini bisa tukarkan masih ada anggaran BOS reguler tahap 2 toh. Nah, itu yang bisa diubah, Pak. Reguler. Ya. Oke. Nah, Begitu, Pak. Oh iya, siap. Ya, siap. Terima kasih. Oke, ini minta untuk tampilkan BOS Arkas ya, Arkas Soek ya. Oke, saya coba teks ya. terima kasih Ibu Imas. Ntar saya coba lihat Ya, gitu, keterlibatan Arkasnya ya baru saya. gitu sehingga Saya masuk. unitnya akan diamati berbeda dan bentuk yang dibuat jadi gitu ya berarti nanti kita bisa gali dulu kendalanya dan kira-kira apa penyebabnya. Terus ada yang menarik nih dari Bu Melisa Iriani dari SDN Infresco, katanya ada yang belum berjalan baik, ternyata ada anak yang juga merasa bosan gitu dengan bermain terus. Anak itu bertanya, Ibu Guru, kenapa kita main terus, kapan belajarnya, gitu kan? Bisa jadi ini terjadi ini di beberapa tempat, apalagi kayak gua main terus gitu. Yang anak-anak ada anak-anak yang merasa bosan diajak untuk semangat 2 minggu ke lapangan terus keliling lari dan itu ini
Oke, saya share yang sudah disetujui ya. Sehingga guru kelas di luar sedikit. Ini 32 MPLS dalam 6 hari di awal kan kita PD memperkenalkan nama, usia, alamat, dan lain-lain. Jadi yang belum berjalan baik ini Ya, kebaca ya. Tuh. Ini bos daerahnya. Dimulai dengan ini. yang dilakukan Kegiatan literasi. yang supaya Dia kasih jelas sekali kegiatan literasi apa aja, ya kan? Kegiatan numerasi apa aja. jalan baik dan Jadi rasanya semua itu ditujukan kepada peserta didik. Nah, ada dia bikin lomba pidato jelas. Nah, ekstrakurikuler, kesenian dan budaya jelas. Kepemimpinan siswa jelas. konsepnya Dia bikin ekstrakurikuler jelas, kan? Jadi rinciannya semua jadi jelas, Ibu Bapak. Honor pelatihan karir kesehatan. Ini untuk peserta didik loh. yang sebulan kedua ada Honor pelatih futsal. Nah, jelas. Honor guru pelaksana seleksi. Jadi itu kita bacanya itu enak. Jadi tidak tidak ya. Kita terbaca itu kayak karena saya ini kan orang perencana ya. Jadi ketika baca itu kan ada yang wah ini kayak enak banget bacanya ya. Dan tujuannya jelas. Ada yang bacanya waduh ini kok kayak apa ya? Arkasnya ini arahnya area proyek semua ini. Gitu, Bu. Jelas ya? dan tadi teramati kalau yang saya lihat Bu Rido ya. Iya, siap, jelas, Bapak. Nah, Ya. jelas ya. Jadi feeling perencana saya itu waktu baca barang ini main, Bu. Ah, mana yang sudah sesuai juknis itu jelas kita ngerti, mana yang arah-arahnya nanti kemudian nggak belanja tapi anggarannya nggak jelas, itu juga saya paham. BPP Gitu, ada lagi? jadikan dapatan ini sebagai input. Jadi buat dia rinci kayak yang Soek punya itu, sehingga kita nggak punya beban untuk berusaha menganalisa. Sehingga waktu kita nanya Bapak Ibu, menjelaskannya juga gagap, akhirnya ya udahlah ditolak aja, diperbaiki, dibuat rinci gitu. Nah, saya waktu baca punya Soek, saya nggak ada muatan apa-apa, maksudnya ini nggak ada celah untuk saya mengoreksi karena semua udah baca jelas. Supaya lebih dikuatkan karena Dan saya hafal banget tentang pedoman, jadi kayak langsung nyambung gitu. yang lain. Kapan sih dibanding ini gitu ya? Kira-kira begitu. Saya bantu untuk jelas materinya. Saya buka dulu. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak Buce, ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, Pak Kadis, izin. Jadi untuk beberapa terkait dengan panduan penyusunan, izin Pak Kadis sudah sangat jelas. Lagi dari SMA Soek tadi sudah untuk penyusunannya sampai dengan kemarin baru pencairan. Memang tidak ada kendala karena Pak Kepala Sekolah sangat perhatikan yang pertama adalah panduan penyusunan, dan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk panduan itu mohon diperhatikan karena banyak bendahara yang tanya ke saya berapa anggarannya, anggaran bosdanya berapa. Nah, itu menentukan bahwa kepalanya tidak menyampaikan ke bendaharanya. Makanya bendahara bertanya kepada saya, padahal itu sudah di-share oleh Pak Kadis, sudah kalau menurut kami sudah sangat lama. Tapi sudah lewat 2-3 minggu masih ada yang bertanya anggaran bosdanya berapa. Nah, ini juga hal kecil yang memang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan mohon disampaikan kepada Bapak Ibu Guru bendahara.
Jadi mungkin itu yang kami sampaikan Pak Kadis. Nah, untuk aksesnya Bapak-Bapak Baik. bagian alat baku. Terima kasih Pak Jadi di bagian alat baku Uce. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sampaikan? bagian alat baku ini ada banyak pilihannya. Jadi pilihan ini ada Selamat Ya, siang, silakan. Bapak. Ya, silakan. jadi Ya, Bapak, di sini semuanya bisa akses yang saya mau tanyakan di sini apa bisa kita masukkan untuk literasinya ini untuk penataan pojok baca bisa, Bapak? Penataan pojok baca untuk siswa di kelas masing-masing. Tahan Pak, tapi saya harap itu rinci Pak ya. Bukan pengadaan pojok baca 5 juta, saya nggak mau itu Pak. Harus rinci. Rinci ya? Ya, oke, Harus baik. rinci. Beli apa aja Pak. Pojok Oke, bacanya apa aja. Kan kemarin ada berapa gitu? Pengadaan pojok baca 5 kelas. Satu Iya. kelas 2 juta, 10 juta. Apaan tuh? Itu tuh nggak kebaca untuk apa itu. Pojok kacanya model apa itu Pak ya. Jadi nggak bisa rinci. Oke. Siap, Bapak. Terima kasih. Kasih ya. Mungkin SMA Mansoben, Pak, saya nolak ya. Itu masih banyak banget itu pemeliharaan banyak banget di tempatnya Bapak. Beli batu apalagi itu. Pak SMA Mansoben. Jadi kira-kira kebutuhannya satuan. Ya, gimana Pak? Saya udah baca Bapak punya barusan ini, saya perlu share nggak? Silakan, Pak. Oke. Satuan PAUD dan SD atau MI memfasilitasi kemudian PAUD dan SDMI mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan pembelajaran atau melalui proses asesmen awal. Pak, di awal fotokopi sampai 4 juta ini fotokopi apa? Nggak jelas Pak. Dan itu terus kayak makan minum MPLS. Makan minum MPLS itu 10 orang saya sampai 5 juta Pak. Kalau sesuai Terus kertas ini sampai 750 untuk apa? Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan pelatihan Pak. Honorarium untuk apa Pak? Maksudnya untuk apa? Nggak jelas disebut sini Pak. Honorarium tenaga pengajar. Nggak jelas penyebutannya Pak. Nah, ini perjalanan dinas sampai 21 juta. Untuk apa? Nggak jelas Pak. Coba tulis di kolomnya. Kira-kira sekarang Kemudian batu split 35 juta Pak. Ini untuk apa ini Pak? Bangunan dan konstruksi ini. Nggak jelas. Pembersih lantai. Pemeliharaan kebersihan halaman. Tambah lagi Pak. Nggak jelas nih. Servis printer. Perbaikan alat tramben. Servis AC. Jadi hampir semua yang diajukan ini menyimpang dari juknis Pak Kepala Sekolah. Terus masih ada beli kertas. Makan minum apa? Makan minum rapat Dewan Guru. Aduh, paling nggak jelas Pak. Udah jelas itu untuk peserta didik. Di sini tidak menggambarkan apapun untuk peserta didik Pak. ATK ulang lagi Pak. Beli ATK ulang lagi. Sewa mobil. BBM genset. Ya kita kemarin sepakat Pak, BBM itu hanya boleh yang di laut Pak. Yang di darat itu kan sudah ada listrik Pak. Masih ada ATK ulang lagi Pak. Jadi diulang-ulang ini, terus fotokopi lagi, cetak 6 juta, cetak soal apa, nggak jelas nih. Iya boleh, kalau yang tahu dia belum kenal huruf dan Ada belanja tenaga administrasi. Waduh.
Pertanyaan kedua, berapa yang belum bisa atau belum tahu cara berdoa sesuai dengan agama? Saya tolak, Pak ya. Ya. Tidak ada satupun kegiatan yang menggambarkan ke saya bahwa itu untuk peserta didik, Pak. Sudah terus lagi, pertanyaan kedua adalah berapa orang yang bisa berdoa tahu cara berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tadi SMP, SMA Soek punya itu jelas, Pak. Kegiatan apa saja, butuh apa saja itu jelas. Jadi tolong coba tadi yang SMP SMA Soek ini bisa jadi contoh, Pak. Mungkin Pak Kepala SMA Soek bisa share ke teman-teman di grup ya. Baru semuanya sudah. Pertanyaan ketiga, berapa orang di kelas Bapak Mama yang kelas Oke, ada lagi yang mau kita periksa sini? yang sudah bisa berlari Bang? Yang bisa berlari kencang dengan seimbang gitu. Jadi ini Oke. Kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak ya untuk pertemuan ini. Nanti Zoom ini nanti tetap buka begini, Bapak Ibu bisa keluar. Dan kalau saya buka, ada yang saya ingin diskusikan, nanti saya telepon. Dan Bapak Ibu bisa masuk lagi. Kita diskusi. Bisa begitu ya? Setuju ya? Nah ini yang di Biar langsung toh, daripada banyak-banyak kan gak enak toh. Bagaimana? Setuju nggak? Kamu terus suara setuju nggak? yang jadi Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, setuju. Saya nanti periksa. Pak Buco juga periksa. Ada yang catatan. Tinggal minta masuk lagi di room ini. Nanti kita diskusinya 4 mata atau 6 mata dengan Buce. Terus setuju ya? Oke. Makasih banyak untuk pertemuan ini. Sepertinya kalau pertemuan lewat Zoom ini jauh lebih efektif daripada di kantor. Karena kalau di kantor tunggu lama, baru tidak semua bisa hadir. Jadi kita ada di mana-mana, tapi kita bisa berjumpa. Makasih banyak untuk pertemuannya. Untuk SD, besok kita akan evaluasi PPDB dan MPLS ya. Jadi pertemuannya nanti mungkin Zoom lagi untuk SD evaluasi ini PPDB dan MPLS. Demikian pertemuan kita dan saya waktu kembalikan kepada Om Kararbo Oscar Buce. Silakan. Om. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis atas waktunya dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara. Kita kembali ke susunan acara kita di hari ini, yaitu yang terakhir doa penutup. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Kepala SMP Negeri 6 Parjo. Kok bikin kakak perempuan harus pindah tempat itu? Udah Buce majelis jadi langsung. Itu lagi majelis baru. Ini majelis Guru suruh yang anggota lain. jemaat. Nah. Itu lain. Ya baik. Kita akan menutup kegiatan kita di hari ini. Mari kita berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh baik sehingga pertemuan kami di hari ini dari pagi hingga pada saat siang hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami sudah mendapat informasi menyangkut bos daerah. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami semua, kepala dinas dan jajarannya, dan kami semua kepala-kepala sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, SMK. Kiranya apa yang kami dapat hari ini, itu menjadi pedoman untuk kami melakukan yang baik bagi anak-anak kami di sekolah kami masing-masing.
Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami, ampunkan salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Nah, kita foto dulu ya. Sebelum ini kita foto dulu lah, biar ada bukti bahwa kita Saya pernah. foto, saya pergi duduk di situ. Oke, yang masih tutup kameranya bisa buka lah. Kan semua ganteng-ganteng, cantik-cantik kok. Ya kan? Ya. Penuhi cinta supaya terlihat cantik. Karena cantik itu diawali dengan hati dipenuhi oleh cinta. Oke. Baik, karena ini ada 2 layar. Layar pertama, senyum yang paling manis. Kakak perempuan dari SMP Pariem agak sedikit, mukanya agak sedikit naik sedikit biar kelihatan lebih itu. Oke. Ya, oke. Ibu Titi, kasih naik ini sedikit ya. Iya, oke. Pak Mansawan, ya, pandangannya agak manis sedikit ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang berikut. Oke. Ya, ini Hamzah Rahim, Wakre, Butarmin, Pak Ishak belum dibuka. Oke. Oke. Oke, 1. Oke ya, Pak Hamzah buka ya. Ibu Tarmin, Katrina, Bu Vero. Oh, gelap sekali ya. Oke, Pak Ishak, Pak Ainur. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh keluar masing-masing. Saya nggak tutup ini. Nanti kita buka dan kalau ada yang